Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang indah kita kembali beribadah bersama-sama secara online. Firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Datang dengan bersyukur. Karena Mazmur 99 ayat 2 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yes. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Mari sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Pada hari ini kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan membawa pujian. Karena itulah yang layak bagi setiap kita umat Tuhan. Datang menyembah Tuhan pada hari ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatan.
Allah kita, Raja yang bertahta selama-lamanya. Yesus yang berkuasa. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pemazmur berkata dalam mazmurnya, hanya dekat Engkau, aku merasa tenang Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami bisa merasakan Engkau adalah Allah yang dekat dengan setiap kami Tuhan. Allah yang melekat dengan setiap kami Tuhan. Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Karena Kau adalah Bapa kami yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Karena lebih dari segala harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang setiap jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Bapa Kau setia Tuhan, Kau mulia. Bapa Kau setia. Karena Kau adalah Bapa kami yang setia, Allah kami yang mulia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenang setiap jiwa kami Tuhan. Jiwaku aman bersamamu. Melebihi segalanya, dari harta, Kaulah segalanya. Tenang setiap jiwa kami Bapa. Dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan
menunjukkan kasih setiamu. Ya, habis-habisnya kau menunjukkan setiamu bagi setiap kami Tuhan. Yang ku perlu kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya, sampai selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia Bapa, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, sampai selamanya kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami tinggikan kau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu. Kami bersujud menyembah dan menyembahmu, Raja segala. Kami tinggikan kau, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu. Kami bersujud menyembahmu Tuhan, oh Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, yang layak untuk ditinggikan, yang layak terima segala penghormatan. Yesus Kristus Tuhan. Huralalalala ya namanya ya saralalalala muralalalala. Selamanya layak terima segala penghormatan, layak terima segala pengagungan. Huralalalala mararapo ya lalalalala ya namanya sikalalalala. Iramalalala murakala ya ratakasikarabalalala ya namanya sana. Kami besarkan Engkau, kami agungkan. Ya lalalala murapalala ya ramalaba ya lamoya sikaralala. Engkau Allah kami yang setia. Oh lalalala ya ramala ya rapa ya ramaya seralalalala. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Oh lalalala muramalala ya lalalala. Melimpah kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu. Oh lalalala ya lalalala. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Sikaralalalala muramalala. Layak selamanya. Inalala maralala muramalala ya rabataya sikaralalalala. Glory, haleluya. Inalala
kemuliaan, segala penghormatan dan pengagungan hanya bagi nama-Mu, Raja dan Tuhan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Kau layak dihormati Tuhan. Karena Yesus, Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, Kau ada di sini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Walaupun jarak kami berjauhan Tuhan, kami berjumpa secara online, tapi kami tahu Allah kami ada di tengah-tengah kami. Allah kami yang besar ada di tengah-tengah kami. Dan saat Kau hadir Tuhan, tidak ada yang mustahil terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, pada hari ini berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami siap mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami siap mendapatkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami siap mendapat kekuatan yang baru Tuhan dari Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar, itu adalah suara hati-Mu sendiri atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Bersama saya Pendeta Bambang Irawan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam kondisi keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya benar-benar kebenaran firman yang kita dengar saat ini memberkati kita dan menjadi kekuatan, jawaban yang pasti buat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mencintai kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan kasih Tuhan yang luar biasa yang Bapa curahkan, limpahkan buat kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya, yang mengasihi-Mu. Berfirmanlah Bapa, beracara buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap terima firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, tema firman Tuhan saat ini berbicara tentang mencintai firman Tuhan setiap hari. Saya ulangi Bapak Ibu, mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Mencintai firman Tuhan setiap hari. Itu tema kita saat ini Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, mengapa kita harus mencintai firman setiap hari? Bapak Ibu, mesti kita sadari, kita perlu mengerti, kita perlu pahami bahwa bicara tentang firman Tuhan itu bicara adalah Yesus sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu, ini penting. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, itu kita bicara tentang Yesus. Karena Yesus adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mencintai firman Tuhan setiap hari, artinya kita juga mencintai Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Jadi kalau ada yang berkata, saya mencintai Yesus, tapi dia nggak suka baca firman. Pertanyaannya Bapak Ibu, benarkah kita benar-benar mencintai Yesus?
Sebab ini kebenaran Bapak Ibu. Kalau kita berkata kita mencintai Yesus, berarti kita pasti mencintai firman Tuhan setiap hari, membaca firman setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Yes. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu, kita buka kitab kita di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata pagi ini, saat ini, bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, kalau kita ganti firman itu menjadi Yesus, kira-kira cocok nggak Bapak Ibu? Coba kita perhatikan. Yes itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya Bapak Ibu sangat cocok dan sangat pas. Jadi kalau firman itu kita ganti dengan kata Yesus, sangat pas dan cocok. Karena apa? Yes itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu, saya akan memberikan nilai-nilai kehidupan manusia. Coba kita melihat. Yang pertama, botol berisi air mineral. Kira-kira berapa harganya? Air mineral yang paling bagus top 5.000. Oke. Yang kedua, botol berisi madu. Madu yang asli, yang mahal 500.000. Yang ketiga, botol berisi minyak wangi yang ori 5 juta. Air mineral 5.000, madu murni 500.000, minyak wangi 5 juta. Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau kita manusia orang percaya dikuasai firman Tuhan, harganya berapa? Nilainya berapa? Jawabannya Bapak Ibu, tak terhingga dan tak ternilai. Itu dahsyatnya Bapak Ibu, kalau saudara dan saya hidup kita setiap hari mencintai firman Tuhan. Itu dahsyatnya kalau kita izinkan firman Tuhan itu menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari. Berarti nilai hidup kita itu sangat-sangat dahsyat. Nilai hidup kita sangat luar biasa. Nilai hidup kita tak terhingga, tak ternilai. Karena apa? Yang ada di dalam hidup kita. Dengarkan baik Bapak Ibu, itu adalah firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting saat ini Bapak Ibu, bagaimana kita mau mencintai firman Tuhan setiap hari. Gaya hidup murid Kristus, hidup mencintai firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita adalah murid Kristus, kita harus mencintai firman Tuhan setiap hari. Jadi kalau bagi Bapak Ibu orang Kristen tapi nggak suka baca firman, saya mau katakan saat ini dengan baik, Bapak Ibu mesti berubah dan bertobat. Katakan amin. Bapak Ibu, ada hal yang kita perlu perhatikan. Ada 4 hal yang penting mengapa kita harus mencintai firman. Yang pertama, memberi makanan bergizi. Katakan bersama saya, memberi makanan bergizi. Artinya Bapak Ibu, penting sekali kita mencintai firman supaya apa? Ada makanan bergizi bagi hidup kita. Makanya lihat Bapak Ibu, kalau orang Kristen yang punya makanan bergizi, hidupnya pasti beda. Katakan bersama saya, beda. Apalagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih dalam kondisi pandemi yang belum endemi. Kalau kita nggak punya asupan makanan bergizi Bapak Ibu, maka kita nggak akan kuat menghadapi badai hari-hari ini. Kepada jiwa secara teratur. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita mencintai firman setiap hari, artinya kita sedang memberi makanan bergizi kepada siapa?
jiwa kita secara teratur. Sehingga apa Bapak Ibu? Kesehatan jiwa kita tetap terjaga, bebas dari sakit jiwa atau yang namanya gangguan jiwa. Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita sebagai orang Kristen, tapi hari-hari ini jiwa kita tertekan, jiwa kita terganggu, kita stres, bahkan ngeri sekali Bapak Ibu kalau sampai kita mengalami yang namanya depresi. Bapak Ibu, saya percaya pandemi ini, COVID ini bukan dari Tuhan. Dengan baik umat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan COVID ini, pandemi ini terjadi. Kalau bukan Tuhan izinkan, maka pandemi COVID ini tidak sampai ke Indonesia. Kalau sampai ke Indonesia, apalagi sampai di kota Bogor, sampai ke Depok, bahkan sampai di mana-mana Bapak Ibu, artinya itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu dengan baik, berarti Bapak di surga punya maksud, tujuan yang jelas buat saya dan saudara. Katakan amin yang setuju. Nah Bapak Ibu, mari saat ini kita mau cek hati kita, hidup kita. Bagaimana kita memberikan jiwa kita, memberikan makanan yang bergizi, makanan yang penting buat kita, supaya apa Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, berbagai persoalan hidup, berbagai masalah hidup, kita tetap kuat, lalu tetap tegar, bahkan tidak tergoncangkan. Bapak Ibu tahu, pandemi sudah menggoncangkan begitu banyak lapisan. Yang pertama, keluarga digoncangkan. Tidak sedikit Bapak Ibu ia mengalami goncangan pernikahan, goncangan keluarga, terjadi yang namanya kawin cerai. Yang kedua, goncangan keuangan, ekonomi goncang. Dari sukses, berhasil, akhirnya jadi bangkrut. Apakah ini bukan sebuah goncangan yang serius? Yang ketiga, goncangan apa? Kesehatan. Artinya Bapak Ibu, hari-hari ini kita nggak boleh sakit. Kalau udah mulai batuk, udah mulai pilek, kita udah mulai parno Bapak Ibu. Jangan-jangan positif, jangan-jangan COVID. Nah sebab itu Bapak Ibu, mari supaya kita nggak ngalami goncangan ini Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa kita harus mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Untuk apa? Memberikan makanan bergizi kepada jiwa kita secara teratur. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, jiwa terdiri dari yang namanya pikiran. Jadi pikiran kita harus diisi firman. Katakan amin. Yang kedua, perasaan kita. Perasaan kita harus dikuasai oleh firman. Kalau enggak Bapak Ibu, ada perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan was-was, perasaan yang nggak pasti di tengah-tengah dunia yang nggak pasti. Tapi kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita diisi dengan firman, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Katakan amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, jiwa terdiri dari apa? Kehendak. Bagaimana Bapak Ibu? Kehendak kita itu benar-benar adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita Bapak Ibu, pasti semuanya jadi kacau, semuanya jadi nggak pasti. Makanya kita selalu berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengatakan kehendak Bapa jadi dalam hidup kita kalau jiwa kita tidak diisi dengan firman, kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Halo Bapak Ibu, jadi poin yang pertama yang penting yang Bapak Ibu saat ini perlu sadari, perhatikan bagaimana kita mencintai firman. Dengan maksud tujuan apa? Memberi makanan bergizi kepada jiwa kita. Supaya apa? Jiwa kita kuat, jiwa kita sehat. Kalau ada badai, ada gelombang, ada tantangan, kita nggak tergoncangkan. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu, pentingnya mencintai firman setiap hari adalah bentuk disiplin.
Bapak Ibu, ia membuat hidup kita nggak berubah, apalagi berbuah. Karena kita nggak punya disiplin rohani yang baik, disiplin rohani yang benar. Kita hidup seperti yang kita mau. Kita menjalani hari-hari kita seperti yang kita kehendaki. Nah, Bapak Ibu, dengan kita mencintai firman Tuhan setiap hari, artinya kita sedang menterapi hidup kita, diri kita, mendisiplin diri kita, supaya apa? Hidup kita bisa yang namanya berubah. Yang kedua adalah berbuah. Jadi kita nggak mungkin bisa berbuah kalau kita tidak berubah. Jadi 2B adalah hal yang penting lewat disiplin rohani. Katakan 2-3, disiplin rohani. Jadi disiplin rohani adalah bentuk bagaimana hidup kita setiap hari dibentuk oleh firman, supaya apa? Hidup kita berubah, baru bisa berbuah. Makanya lihat Bapak Ibu, banyak orang Kristen udah ikut Tuhan sekian tahun, bahkan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, hidupnya tidak pernah berubah. Jangankan Bapak Ibu untuk berubah aja enggak. Saya pernah tegur satu anak Tuhan yang janji sama saya, katanya mau berubah, tapi nyatanya nggak berubah. Saya tanya, Pak, kenapa Anda nggak berubah? Dia bilang dengan enteng, Pak Pendeta, nggak tahu. Kalau saya itu nggak berubah, saya hidup seperti firman Tuhan. Kaget saya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Lihat Bapak Ibu dalam Ibrani. Adapun Yesus dulu sekarang sampai selamanya nggak berubah, maka aku pun nggak berubah. Wah, Bapak Ibu dengan baik. Yesus nggak berubah, itu hal yang pasti dan wajar. Halo, katakan amin. Tapi kalau kita anak Tuhan tidak berubah, itu namanya kurang ajar. Halo Bapak Ibu. Jadi pastikan pentingnya baca firman setiap hari untuk membentuk disiplin rohani, supaya apa? Hidup kita berubah dan berbuah. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hatimu berubah, maka hidupmu pasti berubah, pasti akan berbuah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Satu, apa yang baik. Dua, yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sempurna. Bagaimana kita memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, kalau kita tidak pernah berubah? Kalau kita nggak berubah, pasti hidup kita tidak akan pernah berbuah. Bagaimana kita bisa berubah dan berbuah? Mari kita mau mencintai firman setiap hari. Sebagai apa? Bentuk disiplin rohani kita. Ini poin yang kedua. Kalau yang pertama bicara tentang memberi makanan bergizi kepada jiwa kita, yang kedua adalah bentuk disiplin rohani. Dan yang ketiga Bapak Ibu, firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Jadi ketika kita mencintai firman, ketika kita baca firman, kita renungkan firman, tahukah Bapak Ibu, iman kita akan makin kuat, iman kita akan kokoh, kita nggak akan mudah khawatir, nggak mudah cemas, nggak mudah takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman kita kuat. Kenapa iman kita kuat? Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan buat kita. Kita lihat Bapak Ibu baca Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar hari-hari ini? Berita apa yang kita dengar, yang kita lihat, itu menentukan hidup kita. Kalau hari-hari ini kita dengar berita COVID, penyakit, kematian, Bapak Ibu tahu dulu kalau bicara kematian itu jauh. Tapi hari-hari kalau bicara kematian begitu dekat dengan kita. 2021 bulan Juni
adik saya laki-laki yang saya cintai meninggal, bukan karena COVID, tapi karena jantungnya pembengkakan. Kenapa jantungnya bengkak? Karena merokok kurang banyak. Jadi bagi umat Tuhan yang merokok, terusin kalau mau cepat dipanggil Tuhan. Artinya bertobat. Itu Bapak Ibu. Saya sudah ingatkan kepada saya, kamu tuh anak Tuhan, orang Kristen, berhenti, jangan merokok. Karena apa? Tubuh kita bait Allah. Ada yang tanya, di mana ayat Pak Pendeta dilarang merokok? Di Alkitab nggak ada dilarang merokok kecuali di pom bensin. Halo, itu Bapak Ibu, iya kan? Tapi Alkitab berkata, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi barang siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Nah, adik saya meninggal karena merokoknya terlalu banyak. Sejak SMP dia merokok dan usia muda dia meninggal. Itu bulan Juni. Bulan Juli di tahun yang sama, hanya nggak sampai sebulan Bapak Ibu, mami saya yang saya cintai, yang melahirkan saya, membesarkan saya, mengajari saya hal yang baik, dipanggil Tuhan. Kenapa? Gula darahnya dari tinggi jadi drop. 3 hari kemudian dia meninggal. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita mudah kecewa, kita mudah putus asa. Kalau kita punya iman yang kuat, dengar dengan baik Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita tetap berkata dan percaya Yesus Tuhan yang baik, katakan amin. Dia jawaban yang pasti buat kita, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Wow. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ayatnya Keluaran 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Halo Bapak Ibu, orang Israel berjalan di tengah laut tapi di tempat yang kering. Dengan akal sehat ini nggak mungkin. Sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Kok bisa? Bisa. Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun hari-hari ini badai kehidupanmu, penyakitmu, goncangan ekonomi, goncangan keluarga, mari Bapak Ibu miliki iman yang kuat. Iman yang kokoh dari mana? Ketika kita mencintai firman, ketika kita baca firman setiap hari, ketika kita izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari, saya percaya apapun yang terjadi hari-hari tidak pernah membuat kita gentar, khawatir, takut, apalagi tergoncangkan. Saya sedih Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan kalau mendengar anak Tuhan yang dulu melayani Tuhan, yang dulu aktif, yang dulu hebat, begini-begini sebagainya, tapi hari-hari ini jangankan melayani Tuhan, ke gereja aja udah tidak. Jangankan melayani, ke gereja udah enggak. Kenapa? Kecewa. Kenapa? Kepahitan. Kenapa? Merasa udah nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Percaya Tuhan sama aja. Nah, Bapak Ibu dengan baik, bagaimana kita mencintai firman itu menentukan iman kita. Kalau yang pertama bicara bagaimana Bapak Ibu kita mengizinkan memberikan makanan yang bergizi kepada jiwa kita. Yang kedua, bentuk disiplin rohani yang perlu kita bangun. Yang ketiga, firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh, menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan poin yang keempat Bapak Ibu, dikatakan apa? Firman Tuhan membuat pikiran kita terbatas menjadi tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu, pikiran kita terbatas. Pikiran Tuhan gak terbatas. Tapi ketika kita mengizinkan Bapak Ibu, hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari diisi dengan firman, kita mencintai firman, kita membaca firman, merenungkan firman, maka pikiran kita terbatas menjadi pikiran yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Ini penting buat kita. Makanya Bapak Ibu perlu kita sadari, kita nggak mungkin bisa menjalani hari-hari kita, kehidupan kita setiap hari tanpa kita mencintai firman,
tanpa kita mencintai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satu dalam kita, kita nggak mungkin bisa dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Bapak Ibu, makanya saat ini, Bapak Ibu yang nggak suka baca firman, yang berkata mencintai Yesus tapi nggak baca firman, pagi ini saya mengatakan, berubahlah dan bertobatlah. Sebelum terlambat, sebelum menyesal. Nggak ada artinya Bapak Ibu. Kita melihat ayatnya Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita nggak mengerti apa yang Tuhan buat hari-hari ini? Banyak orang kecewa. Kenapa Tuhan izinkan COVID terjadi? Kenapa kita berdoa? Bahkan Bapak Ibu tahu, yang berdoa untuk COVID supaya selesai bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Tanpa kesepakatan, kita bersepakat minta supaya COVID selesai. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu, ketika ada dengar firman, COVID itu belum selesai. Apakah Tuhan gak menjawab doa kita? Apakah Tuhan gak mendengar doa kita? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Jawabannya tidak. Tuhan berkuasa, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mendengar doa kita, bahkan Tuhan sangat mengasihi semua. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat doa kita. Wow. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kalau ini saya ulang-ulang, artinya Bapak Ibu ini sangat penting. Makanya tema kita saat ini adalah bicara apa? Mencintai firman Tuhan setiap hari. Artinya kita harus mencintai Yesus Kristus Tuhan setiap hari. Nah, bentuknya apa? Lewat kita baca firman. Lewat apa? Merenungkan firman. Lewat apa? Mempraktekkan firman. Hasil kita praktek firman, pasti ada kesaksian. Makanya kita perlu membagi firman, menceritakan kepada banyak orang kesaksian Yesus yang luar biasa. Yesus yang memberkati kita dan mengubah banyak orang. Bapak Ibu, mari kita mau cek and recheck hati kita. Saat ini penting buat kita. Sebelum saya mengakhiri kebenaran firman yang sampaikan, ada 4 poin yang penting. Pentingnya kita mencintai firman Tuhan. Yang pertama, memberi makanan bergizi kepada jiwa secara teratur, supaya jiwa kita tidak terganggu, jiwa kita kuat, jiwa kita sehat. Yang kedua adalah bentuk disiplin, supaya apa? Kita berubah dan berbuah. Bapa dimuliakan kalau kita berubah dan berbuah. Yang ketiga, firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh kuat. Goncangan apapun badai enggak membuat kita tergoncangkan. Yang terakhir, membuat apa? Pikiran Tuhan yang tidak terbatas itu menguasai hati kita, pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena pikiran kita terbatas. Pikiran Tuhan gak terbatas. Pikiran kita terbatas. Kita gak ngerti apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Tapi dengan baik, dengan kita mengizinkan firman menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, maka kita akan mengerti, memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Sekalipun sampai saat ini pandemi belum selesai, kita nggak fokus pada pandemi, kita nggak fokus dengan segala macam. Mari bawa hidup semakin hari kita fokus pada Kristus, supaya apa? Hidup kita serupa dengan Kristus. Itu jawabannya. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata kita, datang sama Tuhan, kita berdoa. Yuk, mari berdoa. Pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dadamu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar benar-benar menjamah hati kita, melembutkan hati kita, merubah hati kita, pikiran kita. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara, menyampaikan hatimu yang paling dalam. Biar Roh Kudus terus beracara, menjamah, melembutkan hati umatmu. Apapun yang menjadi tantangan umatmu hari-hari, ketakutannya, kekhawatiran, kegentarannya, goncangan jiwa, biarlah mereka mengambil keputusan saat ini untuk berubah dan bertobat. Bagaimana mereka mencintai firman Tuhan setiap hari, mencintai Yesus setiap hari, mengizinkan firman setiap hari menguasai hati kami,
pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Itulah jawabannya Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman yang menjadi kekuatan penghiburan buat kami saat ini. Berkat-Mu tercurah buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang diberkati, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati umat Tuhan semuanya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh menjadi kekuatan dan bekal bagi setiap kita. Hari ini kita juga siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan melalui GoPay, OVO, atau ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan terlebih lagi yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada hari ini juga kami membawa persembahan kami Tuhan. Biar ini menjadi persembahan syukur kami. Karena kebaikan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Karena berkat Tuhan yang telah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa ini sebagai persembahan kami yang terbaik. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Mereka telah Yesus berikan kemerdekaan, Kristus berikan kita. Tak perlu tunduk pada untuk perbudakan. Kita bergirang sebab Allah menang. Kita menyambut kasih-Nya. Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Kau beri hidup baru. Kau beri hidup baru. Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lambert Louis. Ibadah dilaksanakan secara hybrid. Untuk ibadah online, dapat Bapak Ibu akses melalui YouTube channel MDC Bogor Online pada hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk ibadah onsite, pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Setiap ibadah onsite disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu Saudara kita semangat beribadah secara onsite. Jadwal kegiatan doa selama 1 minggu ke depan dapat Bapak Ibu Saudara perhatikan di layar. Doa puasa jemaat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 2 siang. Setiap pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin berdoa, silakan menghubungi koordinator doa dengan nomor yang tertera di layar. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita tetap tekun di dalam berdoa. Kesan dilaksanakan secara hybrid, onsite, dan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, ayo ikut kesan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat.
Mari bersemangat bersekutu dengan saudara seiman di dalam kesan. Akan diadakan baptisan air pada tanggal 6 sampai dengan 14 Agustus 2022. Baptisan air ini terbuka untuk umum dengan syarat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk pendaftaran, silahkan menghubungi sekretariat dengan nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri usia balita hingga 6 SD, dapat mengajak putra dan putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang dilaksanakan secara online dan onsite. Untuk info lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu menghubungi Kasari dan Kasilia dengan nomor yang tertera di layar. Saudara-saudara, kita telah sampai pada akhir ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui pujian dan penyembahan, demikian juga oleh pesan firman Tuhan. Marilah kita mencintai firman Tuhan setiap hari, belajarlah terus setiap hari untuk mengasihi Tuhan dengan cara mencintai firman Tuhan seperti yang telah dipesankan. Saya yakin setiap kali kita mencintai firman Tuhan, manfaatnya terutama adalah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Marilah saudara-saudara yang di rumah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menutupnya dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu dengan segenap hati. Ya Bapa, buatlah kami terus mengasihi Engkau dengan cara mencintai firman-Mu setiap hari. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau menolong dimanapun kami berada. Lindungilah semua keluarga kami dari segala penyakit, virus-virus, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.